Oke, masih mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini karena peromongan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana masih? Maldives? Iya. Nah, Gila, di Maldives men. mau sharing nih. Gimana Mas? Boleh diterima. Nah, Silahkan. Apa yang iya mau kirain disampaikan? habis ngeliatnya di Hong Kong mulu nih kan. Ya istrinya Boleh nggak nih diajak di luar Hong jalan-jalan Kong kan begitu. masih cari uang Hah? saku. Kenapa Mas? Diajak jalan-jalan masih nyari uang saku. Ini Gimana? nih mau nanya. Boleh. Nah, saya kan nggak pakai agent ya Iya, kesininya. siap. Nah, nggak pakai agent, ya langsung sih dari bosnya nelpon saya, kamu kesini katanya. Mau akomodasi semuanya apa dia yang nyediain. Saya ada 6 orang di sini. Saya bawa. Hmm. Terus? Halo? Ya, lanjut. Nah, Saya dengerin. nah, iya ini udah hampir 2,5 tahun lah. Mungkin Maret saya pulang nih. Maret saya pulang. Hmm. Bos nanya-nanya lu kapan pulangnya sih kalau lu nggak pulang-pulang. Nong istrinya gimana nggak kangen katanya gitu. Hmm. Sama bosnya dibilang gitu. Dia bilang Maret, nah Oktober paspor saya mati. Hmm. 2025 depan. Maret 2025 saya rencana pulang kan. Nah, paspor 2025 Oktober tanggal 27-an mati. Itu gimana tuh bagusnya itu? Perpanjang apa gimana itu ya? Oke. Untuk kembali kalau dibilang cuti nggak juga sih ya. Kadang-kadang kalau cuti kan otomatis kan minta surat cuti dari sini ya. Kalau Seandainya saya mau berangkat lagi, Mas. Nah, itu aja pertanyaannya. berangkat ke Maldives ya. Iya. Hmm. Di sana nggak ada ya kedutaan kita paling dekat. Alhamdulillah Kolombo ini Sri Lanka perwakilannya. Wah, dari sana ya. Enggak, hitungannya saya ini ilegal apa enggak? Enggak kan? Lah kalau paspor sampean masih hidup ya enggak lah. Enggak, iya istilah visanya kan udah disiapin saat saya berangkat. Apa yang kebutuhan saya ya disiapin untuk persyaratan segala sesuatu persyaratan. Istilahnya itu pertanyaan saya kan. Ya. Semuanya disiapin mas sama bos saya gitu. Ya alhamdulillah sih bos sih butuh. Saya ngerjain kapal di sini. Hmm. Kalau kalau Bikin kapal. pertanyaannya kalau pertanyaannya sampean ilegal dan tidak, ya saya kan tidak bisa melihat dokumen sampean. Jadinya Hmm, ketika saya ditanya sampean ilegal atau tidak, ya saya tidak bisa berbicara karena saya tidak melihat dokumen sampean ya apapun itu. betul. Tetapi ketika ketika kita turis ya kan, kita turis kemudian visa misalnya di Maldives itu hitungannya ada lembarannya sampean pegang atau kartu identitas atau kartu apa yang menunjukkan visa sampean di paspor ternyata tidak ada menjadi persoalan, ya kita tidak bisa Ya, bicara itu ilegal. Tapi ya ketika dalam artian mas, gimana? maaf ya, saya Ah, potong ya. Saya terangin ya kondisi saya di sini ya. ah, Jadi tiap tiap bulan ya, saya kan kalau gajian tuh kan lewat transfer bank. hmm, Jadi work permit ya harus hidup terus kan. hmm, Nah, sampai sekarang ya saya ya alhamdulillah ya hidup terus gitu, diperpanjang terus nah, visanya work permit. nah iya, Karena kalau mati kan otomatis nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngambil bank, nggak bisa apa kan gitu. hmm, Betul kan mas ya? iya. Kan sekali lagi gini loh Mas, saya tidak membaca dokumen Ah, sampean itu yang pertama itu alasan yang saya tidak bisa iya. menjawab bahwa Ah, ilegal atau tidak itu saya tidak bisa menjawab siapapun itu orangnya ketika iya. ketika Iya. saya tidak bisa membaca dokumen-dokumen resmi yang memang Ah, menunjukkan bahwa memang kita
bekerja di sana, kartu identitas dan semuanya, maka kan itu tidak bisa ketika itu ditanyakan ke saya. Tapi ketika ditanyakan ke saya, nah kita cari Maldives itu negara bagiannya sebelah mana. Kalau posisinya adalah negaranya atau daerahnya adalah Maldives gitu loh. Maldives itu daerah mana? Makanya di situ kita akan lihat Maldives mana ini? Okinawa, Maldives samping India. Maldives. Maladewa. Oh, iya Maladewa. Nah, ini. Nah, kan kita tinggal cari kedutaan mana yang paling dekat dengan Maldives sehingga posisi sampean nggak harus pulang ke Indonesia untuk merenew paspor di terdekat konsulat Republik Indonesia yang terdekat. Tapi kalau misalnya memang tidak ada konsulat yang terdekat dari Maladewa, nggak cukup, ya mau nggak mau kalau tidak ada tempat untuk extend renew paspor ya harus balik untuk di renew paspornya daripada kita dianggap paspornya nanti mati. Sampean kan bulan Maret, nah sedangkan sampean bulan Maret sekarang ini udah November, Desember, Januari, Februari, Maret, udah 5 bulan ini. Nah kalau udah 5 bulan sampean terbang ini kan otomatis untungnya kan ini terbangnya ke Indonesia. Karena kurang dari 6 bulan itu kalau peraturan internasional kita terbang ke luar daerah kita, negara kita, itu pasti dicekal. Tapi ketika kita balik ke Indonesia extend ya nggak ada masalah. Extend renew paspor, tunjukin visanya, balik ke Maldives beres, nggak ada masalah. Syukur-syukur ketemu di Sri Lanka ada konsulat Indonesianya lah, mending ke Sri Lanka aja. Tapi sebelum confirm telepon dulu apakah ya cuman adanya di Sri Lanka sih ya, makanya konsulat KJRI atau kedutaan besar di, coba saya cek, kedutaan besar di Sri Lanka, kalau memang ada ya tinggal di kontak, di telepon. Kolombo ini Sri Lanka ya? Iya, Kolombo ada nih. Iya, betul. Nah, Indonesia Embassy di Kolombo. Ini ada nih. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Ada ini. Ya udah ditelepon aja di sini. Kalau kebetulan juga saya udah kangen Indonesia. Paspor saya matinya Oktober, Mas. Oktober 2025. Jadi kan ya mungkin 2 bulan 3 bulan di rumah kan gitu saya bisa renewal kan di Indonesia kan gitu. Enggak, yang tadi Maret itu apa? Visanya habis. Saya mau pulang. Enggak masalah. Kalau itu enggak ada masalah, Mas. Mampir Hong Kong bisa, mampir Jepang boleh kalau ada visanya. Kalau Hong Kong enggak pakai visa. Kalau Malaysia, Singapura juga enggak pakai visa. Enggak, saat renewal tuh mau ke Maldives ada syaratnya enggak ya? Menurut saya ya sampean tinggal tunjukin aja working permitnya yang sampean dari bosnya aja. Atau alamat bosnya. Kalau misalnya nggak ada working permitnya ya alamatnya bosnya, nomor teleponnya bosnya, apa semuanya. Komplit lah ya, saya punya tuh komplit, apa langsung ngomong sama bosnya langsung aja saya bisa tuh, saya tunjukin gitu loh ya. Oke. Kita bisa seperti itu, tapi kadang kembali lagi pihak imigrasi itu agak sedikit kalau saya ya kemarin ada beberapa temen yang mau berangkat ke Hong Kong itu dimintain surat macam-macam ABCD lah, sampai tinggal alamat bos apa semuanya ada, yang nanggung, yang garansi apa semuanya ada, ya udah ditunjukin aja. Dan sebelum sampai masuk ke imigrasi bilang aja bos minta waktunya standby, nanti barangkali nih orang dari imigrasi Indonesia agak ruwet kan begitu. Iya, malah istilah di negara kata bosnya pulang lagi, kamu balik lagi ya ke sini, jangan sampai nggak balik begitu, nanti ya banyak kerjaan di sini gitu. Ya bagus. Negara kita kan kadang-kadang kan sulit. Jadi kalau dibilang saya PMI mandiri, jadi memang
bosnya langsung yang telepon saya, jadi Iya. akomodasi semua sampai uang jajan aja dikirim. Nggak ada persoalan kalau memang ada garansi letter atau ada garansi orangnya yang ada di Ya. situ, itu menurut saya tidak menjadi persoalan. Jadi kembali lagi di mana bahwa semuanya itu tergantung kita. Saya juga kan di Hongkong dulu kan, saya kan orang yang nggak percaya sama agensi. Saya juga 23 bulan keluar masuk Hongkong, Makau, Shenzhen. Gitu sih juga intinya, nggak ada masalah, yang penting udah ada link, ada bisa cari uang, wis lancar jaya aman. Iya, kayaknya betah di sini gitu loh. Habis Indonesia tahu sendiri. Iya kan gitu Mas. Lah kalau enak di Indonesia, aku ya tinggalnya di Indonesia. Aku kan tinggalnya juga di Hongkong. Lah di Indonesia. Kalau saya tinggalnya di Hongkong Mas ya. Iya. Saya lihat kok. Jadi kita udah jadi WNH ya. Warga negara Hongkong, bukan WNA. Kita jadi penduduk mana aja, kadang pingin tinggal stay juga di Jepang, agak sedikit lebih lama kemarin sebulan ya. Habis kalau dipikir-pikir udah berkeluarga ya Mas, mau di mana aja ayo, yang penting bisa nafkahin keluarga kan begitu. Iya. Ya. Keren kalau memang ternyata sampean bisa di sana dan berkembang, dan akhirnya banyak teman-teman yang juga di sana yang akhirnya semuanya resmi dan akhirnya membuat kebaikan kepada teman-teman di sekitar kita untuk mendapatkan penghasilan, kan itu luar biasa Mas. Jadi ya pertama kan saya berangkat nih, saya flashback ya pas berangkat saya ya. Nggak apa-apa ya Mas? Boleh sampean cerita sharing pengalamannya, silahkan monggo. Ya biar teman-teman pada dengar lah, kebanyakan pada agent sih. Alhamdulillah saya nggak agent gitu langsung. Siap. Pertama tuh di bandara ya, saya biasa lah di Soekarno Hatta kan kadang-kadang mau pakai calo aja lah biar gampang. Cuman saya pikir-pikir lagi, aduh 4.000. Kalau 3 orang saya berangkat 12.000. Udahlah, saya bismillah aja kan. Komplit semua kan, istilahnya perjanjian kerja, akomodasi, semuanya udah komplit. Apalagi kan saya pikir kan gitu, apalagi masalahnya kan gitu. Udah komplit semua lah, surat-suratnya kan lengkap. Ya saya sampai di sana saya bilang mau kerja. Saya sebelumnya juga pas COVID juga saya kerja di sana setahun. Cuman melalui perusahaan. Nah sekarang perusahaan yang di Maldives ini langsung perorangan saya ditelepon bawa tim katanya gitu. Ya makanya saya berangkat, jadi 6 orang. Saya butuh semuanya yang diperlukan di Indonesia ya saya minta dari sana gitu sama bosnya. Saya butuh ini ya dikirimin semua berkas-berkas dokumennya gitu. Ya alhamdulillah ya langsung berangkat gitu. Nah permasalahannya kan dulu saya bikin BP 2MI Mas, pakai nama PT yang sebelumnya gitu loh. Kan sebelumnya pertama kan saya melalui PT, kalau sekarang kan bos nelpon saya langsung sendiri, ya istilahnya apa ya, udah kamu aja lah yang kesini katanya, nggak usah pakai perusahaan, kamu kerja di sini gitu loh, nggak usah kontrak. Dulu saya kontrak, PT saya kontrak sama PT Maldives, saya pekerjanya pembuatan kapal gitu. Jadi masalah BP2M ini gimana ya? Jadi KTKLN itu ya. Kalau menurut saya kan gini nih Mas. Kalau menurut saya ya
nggak perlu ngomong kerja sih kalau memang tidak ada working permit atau sampean tidak bisa menunjukkan working permit, itu menurut saya nggak perlu. Itu sampean bilang aja saya wisata udah, yang penting kan keluar aja dari imigrasi selesai. Nah, transit apa langsung Jakarta Maldives atau Surabaya Maldives atau transit mana? Jakarta Kolombo. Oh ya. Sri Lanka dulu. Nah ya dia bilang aja saya jalan-jalan ke Maldives dari Sri Lanka terus ke Kolombo, jalan-jalan ke Maldives gitu aja. Nggak usah diomongin sampai nanti kerja kalau semuanya disembunyiin. Udah, aku bawa duit pak, ada duit, ini rekeningku ada, terus mau apa persoalannya. Cuman kan ketika sampean turis ya mau nggak mau kan harus ada tiket balik ya. Kalau kita ngomongnya turis ya itu harus ada tiket balik. Hotel. Nah jadi ya menurut saya semuanya itu bisa diakali kalau memang sampai transitnya Kolombo. Kalau memang dari Maldives Singapura ada Maldives ya menurut saya dari Singapura pulangnya ke Indonesia, dari Singapura ke Indonesia. Nah tiketnya kita potong-potong. Jadi misalnya Jakarta Singapura Maldives, nanti kan dari Singapura langsung ke Jakarta. Jadi kita belinya cuma 3 tiket. Tapi yang ke Maldivesnya nggak perlu ditunjukin. Kita dari Singapura dijeda 3-4 hari atau 5 hari atau seminggu lah intinya. Terus balik lagi ke Indonesia. Jadi kalau foto pun dihangusin kan angkanya nggak terlalu gede. Atau kalau kita mau renew atau refund atau reschedule ya tinggal diatur aja. Kalau sampean memang bisa membuat itinerary tiket, bayarin sama agent travel yang tiket abal-abal ya nggak ada masalah. Intinya percaya diri aja, yakin. Karena kalau jadi turis kan harus ada tiket berangkat dan pulang. Jadi transit aja Singapura, Jakarta Singapura Jakarta. Nah yang Singapura ke Maldivesnya pecah kan nggak perlu dicantumin kalau sampean khawatir ya kan. Tapi kalau sampean berani aja balik ya sudah. Kalau ada working permit ya working permit tanpa tiket balik. Saya soalnya kemarin juga gitu. Saya kemarin di Hongkong itu sempat ditahan di waktu beli tiket, katanya mana kontrak kerjanya ya, dianggapin teman-teman PMI juga loh. Ini KTP saya. Saya pulang ke Indonesia ya mas. Dari Indonesia mau ke Hongkong kan cuma 1 tiket. Mau berangkat ya. Ya ibaratnya kayak sampean besok mau balik lagi ke Maldives gitu loh ya. Jadi kenapa saya harus bilang kenapa nggak saya bilang kerja aja? Lah makanya sampean bisa menunjukkan working permitnya nggak? Kalau sampean bisa menunjukkan ya sudah, nggak ada masalah ya. Iya, tapi kalau nggak ada working permitnya dia akan ngejar sampean gimana? Tiketnya sampean kan cuma 1. Mereka punya alasan untuk tidak memberangkatkan sampean karena tiketnya ada 1. Bukan runway tapi one way. Kalau one way bisa dia membuat sampean tidak jadi berangkat. Saya agak kurang paham nih mas ya, tolong diperjelas ya. Working permit sama visa itu beda apa gimana sih mas? Ya, makanya sampean di sana itu tujuannya apa? Kalau sampean memang ada visa, automatically visa sampean itu atas nama apa sampean dapat visa itu, kan gitu tuh. Kalau sampean dapat visanya atas misalnya dependent visa, resident atau pemegang permanen permanen resident, maka itu tidak membutuhkan visa lagi gitu loh Mas. Tapi kalau sampean di sananya tidak bisa menunjukkan dependent visa atau permanen resident, otomatis kan harus working permit. Kalau working permit sampean nggak ada, otomatis ya sampean harus cari reason apa. Kalau reasonnya turis, tiketnya harus bolak-balik. Bisa dipahami maksud saya? Aduh, saya agak lola nih masalah ini. Ntar dulu mas, pertanyaan saya, kemarin saya berangkat tuh dia bikin kontrak kerja, bisa gaji berapa sekian kan gitu, komplit tuh.
Itu apa, Mas? Yaitu kontrak kerja. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa berlakunya. Kan nggak mungkin nggak ada tanggal berlakunya. Iya, itu ada. Nah, ya Pertama silakan berangkat. dibawa aja. Makanya Ah, kalau itu kan namanya saya bekerja di perusahaan ini atas nama ini kontrak saya dari tertanggal sekian sampai sekian, ah, udah. Itu ah. Itu nggak yang masalah, Mas. Saya bawa itu. loh, ya itu kan namanya working permit, Mas. Oh iya, itu ada, Mas. Nah, kalau itu ada Jadi ya nggak udah masalah. dibawa aja. Oh, ya itu nggak. Nah, kadang-kadang saya bingung orang bilang work permit visa. Aduh, saya Working permit, sama nggak? kontrak. Hmm, Nah, kontrak iya. kerja, kalau nggak ada working permit ya kontrak kerja itu kan Hmm, sama aja. Di situ kan iya, tertera perusahaannya iya, apa, nama direkturnya siapa, mempekerjakan betul, sampean jadi bagian apa, sampean menerima gaji betul, berapa, terus di situ akan betul. tertera, Nah, di nah, situ itu akan tertera dari tanggal berapa ke nah, tanggal berapa, 2 tahun, 3 tahun, 4 betul. tahun, 5 tahun kan ada di situ, Mas. Nah, itu udah aman ya, bawa itu aja ya. Iya, Nah, gitu loh, Mas. Jadi ya, karena ya, ya. sekali lagi ya, sampean cuman Nah, ngomong tok, saya tidak melihat dokumen, automatically kan, nah, saya harus verifikasi nah, dong. Saya harus iya, nanyakan sedetailnya karena iya. sampean bertanyanya ke saya tidak bisa Mm-mm, menjawab karena saya tidak membaca dokumen sampean kan, kembali lagi dari awal saya iya, sampaikan. iya. Nanti saya kirimin, Mas, fotonya. Apa Nah, yang saya bawa ini aja cukup. sebenarnya kalau sampean sudah menganggap itu ada, sebenarnya nggak perlu juga dikirimkan ke saya. Yang penting sampean Iya, yakin bahwa itu iya, adalah kontrak kerja sampean dengan majikan, udah iya, cukup selesai. Tiketnya satu aja. iya. Nah, saya kan Saya mah istilahnya pengen kerja kan nggak. Saya ngeliat orang pada mentalnya canggih-canggih. Kalau orang tuh ilegal ini, kalau saya nggak bisa, kalau nggak tenang kerja tuh harus komplit kan enak. Makanya nah saya berangkat. kan bukan 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 itu persoalannya, Mas. Persoalannya adalah Ah, sampean terkonek dengan orang itu dari mana, itu persoalannya. iya, Jadi kalau teman-teman itu sudah ada yang ngontek, sudah ada relationship sebelumnya, terus misalnya hmm, kenalan di Bali orangnya hmm, kembali misalnya ke Kanada, ke Amerika, terus kenal, oke lah iya, obrol-obrolan di Bali, ya udah kamu tak kasih surat undangan, kamu datang ke tempatku lah. Lah masalahnya hmm, teman-teman itu kan nggak punya link. Nah iya betul. jadi Kayak persoalannya jangan jangan sampean bilang bahwa mereka itu beraninya ilegal karena itu pun keterpaksaan. Mereka tidak punya bukan link, mereka tidak bukan nyari. beraninya ilegal, Mas. Cuman saya salut sama mental-mental mereka. Saya Nah, acungin jempol gitu loh, pemberani gitu loh. ya kembali lagi saya, namanya saya namanya sendiri aja hebat ini, sampai saya bilang hebat nih wanita-wanita kayak di Arab apa, dibilang yang kaburan canggih lah. Saya aja yang laki-laki kok begini kan. Kalau nggak komplit. enggak Itu maksudnya, ya bukan saya merendahkan mereka tapi saya acungkan jempol. ya kan kembali Mental lagi mereka. bonek bonek bondo nekat sudah apapun yang terjadi. Gitu loh. Enggak, Ya, saya hanya meluruskan, saya bukannya merendahkan mereka tapi mengacungkan jempol mereka. nah, jadi Mental mereka hebat. ya makanya kan persoalannya di situ, Mas. Untuk Nah, kita mencari info, untuk kita hmm, mempunyai relasi, untuk kita hmm, memahami daerah hmm, atau semuanya, itu mereka hmm, shortcut aja. Jadi di shortcut aja, dipangkas aja. Udah yang penting kita punya uang beli berangkat. tiket, berangkat. Apa kata nanti di sana udah jalan. Dan terkadang terkadang Iya, keberangkatan mereka itu bisa jadi karena ada agent abal-abal atau iya PT itu yang yang abal-abal, mereka sudah terkadung sudah terlanjur membayar 30 juta, 40 juta, 50 juta, ya, tiketnya sudah didapat, ya apa boleh baut, itu syukur-syukur masih bisa berangkat dan iya, nyampe di sana. Jadi uangnya benar-benar bisa dinikmati, minimalnya pesawatnya, entah nggak tahu di negara yang sana nanti mau dapat kerjaannya ada apa enggak, tapi minimalnya kalau sudah nyampe di situ kan ya mau nggak mau harus survive. iya, Tapi kalau yang sudah bayar terus endingnya nggak bisa berangkat, nggak ada tiket, dihubungi juga nggak ada, itu kan ya
Pusing kepalanya Mas ya. Iya kadang-kadang ya sedih juga kalau dengar Nah. berita begitu kan ditipu apa. Makanya